Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, di video kali ini aku kepengen bahas soal-soal PU nih teman-teman, atau penalaran umum. Dan soal-soal PU itu lumayan agak susah ya. Menurut aku sih susah sih. Menurut teman-teman susah apa enggak? Menurut aku sih susah ya, karena banyak banget soal-soal PU tuh pasti kita diminta untuk membuat kesimpulan, kemudian pernyataan yang mendukung atau didukung, kemudian juga kita diminta untuk membuat judul, gagasan utama, dan seterusnya. Itu butuh latihan yang sangat banyak sih teman-teman, supaya nanti kita terbiasa atau teman-teman terbiasa mengerjakan soal-soal penalaran umum. Dan di video kali ini aku akan ngebantu teman-teman agar bisa banyak latihan soal-soal penalaran umum. Oke, langsung aja yuk kita latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, kali ini kita bahas soal-soal PU lagi nih, atau penalaran umum. Jadi sebenarnya agar teman-teman itu bisa lebih paham ya tentang gimana sih cara menyelesaikan soal-soal penalaran umum, jadi memang kuncinya harus banyak latihan ya teman-teman ya. Kita langsung soal nomor 1 nih. Ada kumpulan data terdiri dari 3, 5, 7, dan A. Berapa banyak dari 4 pernyataan tersebut yang bernilai benar berdasarkan informasi tersebut? Jadi ini soal statistika ya teman-teman ya. Pertama kita cek dulu nih. Rata-rata kumpulan data 6 bila A-nya 9. Kita lihat ya. Berarti kan datanya 3, 5, 7, 9. Rata-rata itu sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Banyak datanya ada 4. Dibagi 4. 3 tambah 5 8. 8 tambah 7 15 tambah 9 24. 24 per 4 6. Oke, pernyataan 1 nomor 1 benar. Median kumpulan data 5 bila A 7. Median itu data tengah ya teman-teman ya, tapi data harus diurut dulu. Kita lihat datanya 3 5 7, kalau A-nya 7 berarti 7. Nah, karena dia datanya itu genap, maka median harus, nah ini teman-teman, dijumlah dibagi 2. Jadi med sama dengan 5 tambah 7 dibagi 2. Aku juga udah bahas ya di video sebelumnya, ada juga nih soal seperti ini. Jadi median itu kalau genap harus data jadi tengah-tengah ini. Nah, kalau kita kasih, kita tarik kayak pagar gitu di tengah ya. Nah, kedua data dijumlah dibagi 2. Ini 12 dibagi 2 6. Mediannya 6 ya, bukan 5, berarti ini salah. Jangkauan kumpulan data tersebut adalah 4 bila A-nya 6. Kita gambar lagi, kita tulis lagi datanya 3, 5, 7, dan 6. Nah, lalu kita urut nih 3, 5, 6, 7. Karena untuk mencari jangkauan itu juga data harus diurut ya teman-teman ya. Karena jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi J sama dengan 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3 berapa? 4. Oke. Jadi yang ini benar ya. Modus kumpulan data tersebut 3 bila A-nya 5. 3, 5, 7, 5. Modusnya bukan 3 ya. Ini juga salah. Maka banyaknya dari 4 pernyataan yang benar itu tadi ada berapa? Ini tadi benar ya. Ada 2. 1 dan 3. Jawabannya adalah E. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 2 ini tentang apa? Kita baca dulu soalnya. Pernyataan mana di bawah ini menggambarkan kualitas kesimpulan di atas? Nah, biasanya untuk soal-soal seperti ini tuh nanti kita diberikan wacana kayak gini, kemudian diberi kesimpulan, lalu kita diminta menilai kesimpulannya benar apa tidak gitu ya. Nah, kita lihat dulu soalnya. Hadiah liburan ke luar negeri akan diberikan oleh perusahaan X. Kita kasih tanda. Jika pekerjanya mendapat penilaian kinerja baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja sekaligus atasan. Oke. Kemudian pekerja Q disukai oleh rekan kerjanya dan mendapatkan penilaian terbaik, kinerja sangat baik tahun kemarin. Nah, pekerja Q ini kesimpulannya berhak memperoleh hadiah liburan ke luar negeri dari perusahaan X. Kira-kira sesuai nggak? Nah, tadi kan ada kategori yang diberikan ya. Untuk dapat hadiah liburan itu harus penilaian kinerja baiknya 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan ya. Kalau dia kan tahun kemarin, berarti ini sudah tidak memenuhi. Kemudian dinominasikan oleh rekan kerja sama atasan. Kalau pekerja kini hanya disukai.
Kenapa tak silang ya? Dia hanya disukai, maksudnya dia hanya disukai, maka juga dia tidak memenuhi syarat ini nih. Dia tidak dinominasikan ya, atau diajukan begitulah oleh rekan kerja sekaligus atasannya. Maka apakah pekerja Ki berhak memperoleh hadiah liburan ke luar negeri? Tidak. Berarti kesimpulannya ini salah, pasti salah dia, karena sudah tidak memenuhi kategori. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ketika Dinda telah lulus SMA, ia punya pilihan untuk membuka usaha sendiri dengan penghasilan Rp150.000 per hari. Bekerja di perusahaan orang tua dengan gaji per bulan. Oh, jadi pilihannya dia membuka usaha sendiri, teman-teman. Gajinya 150 per hari. Atau penghasilannya 150.000 per hari. Kemudian pilihan selanjutnya adalah bekerja di perusahaan orang tua dengan gaji per bulan 5.500.000 ya. Atau bekerja di perusahaan teman nih dengan gaji 6 juta. Jika Dinda memilih membuka usaha sendiri, berapakah biaya peluang Dinda? Kita diminta untuk mencari biaya peluang, teman-teman. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang itu adalah kayak biaya atau harga yang dikorbankan kalau kita memilih atau mengambil suatu keputusan. Jadi setelah kita itu kayak mengambil suatu keputusan tertentu. Apa keputusannya Dinda di sini? Dinda memilih membuka usaha sendiri, ya kan, dengan gaji tadi 150.000 per hari. Maka si Dinda ini artinya dia membuang 2 peluang nih, yaitu peluang pertama adalah punyanya ortu tadi ya, ortunya 5.500.000. Kemudian punyanya teman tadi 6.000. Maksudnya 6 juta ya. Maka biaya peluang yang dia korbankan itu kita pilih yang terbesar, teman-teman ya. Di antara ini yang kepilih yang mana? Yang 6.000 atau yang 6 juta. Ini nih yang dia korbankan sebesar 6 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah C ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita baca dulu pertanyaannya nih, karena ini udah berupa bacaan begini nih, kita harus baca soalnya dulu biasanya. Manakah 2 simpulan? Kita diminta memilih 2, berarti ini multiple choice ya. Yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Ini maksudnya teman-teman, kita diminta untuk membuat semacam kesimpulan begitu dari bacaan itu. Yang mana kesimpulan itu kalau kita bikin itu adalah paling didukung oleh bacaan. Maksudnya paling sesuai ya, tidak menyimpang ya. Kita lihat bacaannya atau informasi yang diberikan. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan, ini kandungan buah mangga, kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi virus. Oke, dan ini adalah manfaatnya ya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker. Oke. Jadi mengonsumsi buah mangga ini dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Oke. Untuk menentukan kesimpulan gitu ya di dalam paragraf itu memang kita harus pandai-pandai untuk mencari makna-makna yang tersirat ya di dalam paragraf. Apalagi paragraf ini paragraf pendek, hanya terdiri dari 2 kalimat, teman-teman. Kira-kira mana nih yang paling sesuai ya, atau paling didukung ya? Kita cek nomor 1. Harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Ya belum tentu, teman-teman ya. Kalau musim mangga kan juga dia jadi murah gitu kan. Orang tidak melihat kandungannya, tapi ya beli aja harusnya. Apalagi kalau misalkan dia lagi musim, ya harganya menjadi murah gitu loh. Jadi ini menurutku tidak didukung oleh bacaan. Karena kita berbicara terkait dengan manfaatnya, ini sebenarnya intinya adalah dia bisa mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol ini kan. Kita lanjut, kita baca yang nomor 2. Jumlah buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Ini juga tidak ada ya di bacaan ya. Tidak ada bacaan yang dia itu menyiratkan jumlah konsumsi buah mangga itu akan mempengaruhi khasiat yang akan kita dapatkan nih kalau kita mengkonsumsinya gitu. Kemudian yang ketiga, banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Kita juga tidak berbicara tentang penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Mungkin bisa aja kita mengkaitkan karena dia tahu manfaatnya jadi dia mencari. Tapi kan sebenarnya inti dari bacaan itu adalah mencegah kanker. Jadi manfaat dari
buah mangga yang kita konsumsi gitu teman-teman. Jadi kita nggak berbicara apa yang dilakukan penderita kanker gitu, nggak ada ya. Jadi ini juga kurang mendukung sebenarnya ya, kurang didukung oleh bacaan. Yang keempat, mengonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar dari risiko penyakit tertentu. Nah ya kan, kalau ini sih didukung ya, karena apa? Tadi di bacaan kita berbicara tentang mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Jadi kalau kita bikin simpulan, maka mengonsumsi buah mangga itu disarankan nih. Aku mau bikin kesimpulan gini kan bisa. Maka mengonsumsi buah mangga sangat disarankan agar kita dapat terhindar dari risiko penyakit tertentu. Nah ini kalau kita bikin simpulan seperti ini sangat didukung oleh bacaan. Jadi tidak keluar dari konteks ya, atau tidak keluar dari tujuan dari paragraf tersebut ditulis, tidak keluar dari maksud penulis membuat paragraf ini. Yang kelima, banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Ini juga kalau kita bikin simpulan seperti ini, menurutku ini paling didukung oleh termasuk salah satu yang paling didukung oleh bacaan. Kenapa? Karena misal aku bikin simpulan gini teman-teman. Dan tadi kan mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Oleh karena itu, atau misalkan aku bikin gini, saat ini sangat banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga, sehingga kita bisa mengonsumsinya dengan mudah. Nah kayak gitu misalnya. Jadi ini juga menurut aku paling didukung ya oleh bacaan tersebut. Sesuai gitu dengan maksud dari bacaan yang ada di soal ini gitu. Jadi jawabannya adalah 4 dan 5 ya teman-teman ya, karena kita diminta untuk memilih 2. Wah ini tuh teks panjang ya teman-teman ya. Ini agak susah ini. Aku sadari sendiri gitu ya bahwa belajar bahasa Indonesia itu memang susah teman-teman. Gak apa-apa, ayo kita semangat untuk belajar nyiapin UTBK. Soal nomor 5 kita baca dulu soalnya teman-teman ya. Judul yang tepat untuk teks tersebut. Jadi kita diminta untuk membuat judul. Cara membuat judul itu tentu kita harus membaca teks secara keseluruhan. Dan kita harus fokus pada kalimat-kalimat utama di tiap paragraf gitu. Kalau di sini ada 2 paragraf, maka kita fokus untuk mencari kalimat utama di 2 paragraf itu aja, teman-teman. Setelah kita mencari kalimat utama, jadi kita cari kalimat utama. Kemudian kita tentukan nih gagasan utamanya dari kalimat utama tersebut, atau gagasan utama dari paragraf tersebut ya, teman-teman ya. Baru setelah itu, setelah kita dapat per paragraf kalimat utama dan gagasan utamanya, itu kita bisa kayak mengkaitkan nih, kira-kira judul yang paling tepat itu apa. Dan memang harus banyak-banyak latihan soal ya teman-teman ya, supaya nanti terbiasa untuk mengerjakan soal-soal seperti menentukan kalimat utama, gagasan utama, kemudian judul dan lain-lain ya, untuk teks yang panjang. Nah, berarti teman-teman di sini harus tahu nih gimana cara menentukan kalimat utama. Nah, cara menemukan kalimat utama dari sebuah teks paragraf. Cara menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu teman-teman ya, itu kan ada yang di awal kalimat atau deduktif kita nyebutnya ya, di awal. Kalau ini ciri-cirinya itu gini. Jadi kalau kita ngambil kalimat tersebut, kalimatnya itu bisa berdiri sendiri. Jadi dia kalau kita baca itu kita sudah ngerti maknanya. Jadi nggak perlu penjelasan dari kalimat lain, tuh dia sudah bisa berdiri sendiri gitu. Kemudian untuk ciri-ciri berikutnya itu nanti di kalimat kedua setelah kalimat utama tersebut ya, atau setelah kalimat utama di awal paragraf itu tadi, kalimat keduanya biasanya ada kata pengganti. Ada kata pengganti ya, kayak tersebut, kemudian itu. Kalau itu ini kata penunjuk ya, kata pengganti atau penunjuk wes tak jadiin satu. Itu, atau nanti itu kalimatnya katanya berulang. Jadi di kalimat kedua lagi ya, di kalimat kedua itu juga kadang ada kata-kata yang berulang gitu. Berarti kalau kayak gini teman-teman, ini ciri-cirinya kalimat utamanya ada di awal kalimat ya, atau di awal paragraf gitu. Nah, kalau misalkan dia itu di akhir kalimat atau induktif, biasanya tuh ciri-cirinya kayak ada kesimpulan. Jadi kayak ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dan yang semisal dengan ini gitu. Kalau misalkan campuran ya dia berarti memuat ciri-ciri di awal dan di akhir ini tadi, itu kalau campuran. Gitu ya. Mari kita lihat bacaan kita. Harga tiket pesawat yang tinggi sejak awal tahun
tahun 2019 ini, awal tahun ini, membuat masyarakat sebagai konsumen riuh dan mengeluh. Oke, dalam mengapresiasi kondisi itu, nah kita sudah dapat nih kayaknya langsung nih. Kondisi itu, jadi dia menunjuk kemana? Harga tiket pesawat ya kasusnya tadi ya, harga tiket pesawat yang tinggi. Oke, jadi ini adalah kalimat utamanya teman-teman. Kita nggak usah baca ke kalimat-kalimat berikutnya, nggak apa-apa. Atau mau dibaca scanning juga boleh sebenarnya ya. Mari kita scan aja sekarang bacanya. Besaran penurunan tarif bervariasi, berkisar 12-16%, namun penerbangan domestik turun 15%. Tampaknya ini tidak berpengaruh signifikan untuk menarik minat masyarakat. Oh, sudah diturunkan tapi masyarakat belum minat ya. Karena masih dianggap sangat tinggi. Sehingga mereka memilih moda transportasi lain kayak bus dan lain-lain ya. Pemerintah menurunkan harga tiket dengan sejumlah pertimbangan. Oke, jadi akhirnya kita di sini dilanjutkan ya, diberikan penjelasan terkait dengan pertimbangan penurunan harga tiket gitu. Antara lain bla 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 bla, pertimbangan lain tuh kan. Nah, ini diulang lagi nih. Jadi ini menjelaskan tentang pertimbangan terkait penurunan harga tiket pesawat ya. Dengan semua kondisi itu, ini sebenarnya adalah penjelasannya. Oke. Kita lanjut ke paragraf kedua. Di sisi lain, penurunan tarif batas atas ini, oke, ini penurunan tarif nih. Tarif harga tiket tadi maksudnya ya, membuat maskapai gusar. Oke, karena diturunkan harga tiket maskapai maskapai gusar gitu ya. Kondisi mereka berat karena margin keuntungan menipis. Maskapai terseok-seok. Tidak bisa fleksibel karena beberapa bulan lalu pemerintah telah menaikkan tarif batas juga. Oke, ini berarti keluhannya maskapai ya. Akibatnya maskapai tidak luas. Oke. Jadi ini penurunan itu membuat maskapai tidak bisa fleksibel. Ini kan juga sebenarnya adalah balik ke tadi ya, di paragraf pertama ya, terkait harga tiket pesawat. Jadi penurunan tarif. Nah, ini penurunan tarif. Kemudian ada penurunan lagi, berarti ini juga kalimat utamanya. Jadi ada pengulangan kata nih teman-teman. Berarti kalimat utamanya juga di di kalimat awal ya. Nah, aku kasih tanda kuning nih. Oke, seret ini adalah kalimat utama yang kita punya. Kemudian paragraf 1 tadi juga kalimat utamanya yang awal ya. Nah, maka gagasan utamanya berarti kan sebenarnya gagasan utama itu diambil dari kalimat utama kan ya teman-teman ya. Jadi gagasan utama tuh bahasa lainnya adalah ide pokok gitu. Kebesaran nih. Ide pokok atau pokok pikiran gitulah. Pokok pikiran berarti kan inti dari kalimat tersebut. Berarti kalau kita bicara harga tiket pesawat yang tinggi sejak awal tahun ini membuat masyarakat sebagai konsumen riuh dan mengeluh. Kita bisa bikin gagasan pokoknya itu begini teman-teman. Harga tiket pesawat yang tinggi membuat masyarakat mengeluh, itu juga bisa. Nah, kemudian akhirnya pemerintah menurunkan kan ya. Jadi masyarakat mengeluh tadi ya. Harga tiket pesawat. Masyarakat mengeluh, ini gagasan utamanya. Akhirnya pemerintah menurunkan kan dengan sejumlah pertimbangan. Nah, tapi ternyata tetap tidak menarik minat masyarakat dan akhirnya ada keluhan nih dari maskapai. Kalau di paragraf kedua ini kalimat utamanya tadi kan yang pertama juga, maka gagasan utamanya apa nih teman-teman kira-kira? Nah, penurunan tarif itu juga memberatkan karena margin keuntungan dikit dan maskapai terseok-seok. Kita bisa bikin seperti itu. Maka setelah kita menentukan gagasan utamanya, apakah perlu aku tulis nih paragraf kedua? Jadi ini tadi paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, maskapai juga gusar ya, karena margin untung tipis dan terseok-seok kan gitu ya. Oke, lalu kita kaitkan teman-teman, kita tarik nih satu kata yang sama yang bisa menghubungkan antara kedua gagasan ini gitu. Kira-kira yang mana teman-teman? Kita lihat yang A. Pertimbangan dalam penurunan harga tiket pesawat. Nah, dari tadi kan kita bicara penurunan harga tiket pesawat ya. Ini kita tandain dulu nih yang A nih. Kita lihat yang B. Keluh kesah tentang harga tiket pesawat. Apakah paragraf ini membicarakan tentang keluh kesah? Tidak ya. Sebenarnya intinya adalah karena kondisi harga tiket pesawat yang naik, akhirnya pemerintah memutuskan menurunkan harga tiket pesawat begitu teman-teman. Jadi ini salah ya, tidak pas untuk menjadi judul. Harga tiket pesawat turun 15%, ini juga sebenarnya dari penjelasan ya. Jadi dia adalah kalimat-kalimat penjelas.
dampak harga tiket ini juga tidak tepat ya, karena di atas tidak hanya berbicara dampak teman-teman, ada dampaknya tapi dia hanyalah ini ya, kalimat penjelas juga, dia bukan bukan kalimat utama gitu. Perlunya fleksibilitas dalam penurunan harga tiket, bukan ya teman-teman ya. Jadi di paragraf kedua ini sebenarnya adalah menjelaskan setelah pemerintah menaikkan harga tiket, akhirnya terjadi kondisi di mana maskapai mengeluh dan seterusnya. Jadi yang paling pas ini menurutku adalah pertimbangan dalam penurunan harga tiket pesawat. Jadi jawabannya ini yang paling pas A ya. Oke teman-teman, untuk nomor 6 ini teksnya masih sama karena teks kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 5 sampai nomor 11. Kita langsung baca soal untuk nomor 6. Paragraf pertama teks di atas sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat mengawali paragraf kedua yaitu, nah ini tadi udah kelihatan teman-teman. Jadi di awal tadi kan kita tahu bahwasanya kalimat utamanya di harga tiket pesawat tinggi, masyarakat sebagai konsumen riuh mengeluh gitu ya. Kemudian pemerintah menanggapi kondisi itu gitu kan. Kemudian dijelaskanlah lagi terkait dengan penurunan tarifnya bervariasi, ada 16%, ada 15% ini. Namun ternyata tidak berpengaruh kepada minat masyarakat gitu teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat nih nomor 6. Pemerintah menurunkan harga tiket dengan sejumlah pertimbangan. Jadi di sini seperti kayak ada ada awalan baru ya, ada sebuah kalimat baru yang menjelaskan tentang sejumlah pertimbangannya pemerintah menurunkan. Apa itu? Inflasi, tujuan wisatawan, kemudian karena harga aftur. Jadi ini adalah pertimbangan-pertimbangan, ini ada pertimbangan lain. Ini juga menjelaskan terkait dengan pertimbangan itu teman-teman. Jadi yang pas untuk mengawali atau memecah paragraf 1 ini menjadi 2 paragraf itu adalah kalimat ke-6 ini. Jawabannya E. Jadi sebenarnya pada saat teman-teman mulai memahami bacaan gitu ya, itu juga nanti akan terus berkaitan dengan soal-soal berikutnya teman-teman. Jadi harap agar kalimat utama ditandai, hal-hal pentingnya itu ditandai gitu ya. Sehingga nanti untuk soal-soal berikutnya itu kita bisa langsung, oh iya kalau kita disuruh mencari tentang misalnya kayak ini tadi ya, paragrafnya dipecah jadi 2, kita udah mulai nyambung, oh ini pas nih kayak gitu. Lanjut soal nomor 7, kita langsung baca soalnya lagi. Gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya. Oke, gagasan utama untuk paragraf selanjutnya, tadi kan kita sudah tahu nih. Nah kita udah pecah paragraf di awal ini menjadi 2. Yang pertama itu respon pemerintah ya kan, terhadap naiknya atau mahalnya harga tiket sebagai keluhan dari konsumen, yaitu adalah masyarakat. Paragraf kedua yang kita pecah tadi itu adalah pertimbangan ya. Kita bicara pertimbangan pemerintah dalam menurunkan harga tiket. Menurunkan harga tiket. Apa ini? Harap bisa dibaca teman-teman ya. Maksudnya harap agar memaklumi tulisan saya. Pertimbangan pemerintah menurunkan harga tiket. Oke. Kemudian paragraf ketiga itu tadi berbicara terkait dengan keluhan si maskapai. Jadi maskapai mengeluh nih, maskapai gusar atas turunnya harga tiket sebagai respon dari pemerintah untuk akibat dari tingginya harga tiket pesawat yang dikeluhkan oleh konsumen yang berakibat pada pertimbangan-pertimbangan ini tadi. Nah, paham ya teman-teman ya? Yaitu tadi ada inflasi, kemudian wisata sepi dan seterusnya itu. Maka kira-kira yang pas nih teman-teman, setelah kita bicara maskapai gusar itu kira-kira apa? Tentu saja yang berkesinambungan dong dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, kita cari yang kira-kira menurut teman-teman dan kita semua gitu, yang paling berkesinambungan nih yang mana? Kita baca yang A. Maskapai memangkas rute yang dinilai gemuk dan kurang signifikan menyumbang pendapatan bagi masyarakat. Kira-kira ini tepat nggak ya? Karena kan tidak mungkin kalau rute itu dipangkas ya. Karena kan memang kan harusnya bisa menjangkau semuanya. Jadi ini menurutku tidak tepat sih. Wifi gratis merupakan cara menarik penumpang. Nggak juga ya, wifi gratis itu sekarang di mana-mana teman-teman. Di kedai kopi juga udah banyak kan. Maskapai harus mencari sumber pendapatan lain karena margin keuntungan tipis seperti bagasi berbayar atau menjual makanan di pesawat. Bisa ya, jadi karena gusar tadi kan
Alasan mereka itu adalah mereka gusar karena kondisi mereka berat. Jadi ini alasan-alasannya nih kita sebutkan. Kemudian margin keuntungan tipis, kemudian akan terseok-seok tadi ya karena hal itu. Tidak bisa fleksibel karena juga udah naik sebelumnya. Oke, berarti kan intinya keluhan mereka tuh karena mereka tuh sekarang sedang terseok-seok, teman-teman. Mereka tuh sudah tidak untung lagi intinya gitu. Berarti kan ini kayaknya tepat nih, kita tandai dulu ya. Yang D, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Nah, ini tidak tepat ya, tidak mungkin masyarakat memberikan subsidi hanya gara-gara harga tiket pesawat naik ya. Untuk maskapai yang menggunakan pesawat non-jet, kerugian yang dialami tidaklah terlalu besar. Ini juga nggak nyambung teman-teman ya. Maksudnya tadi di sini juga aku baca sih yang ada non-jetnya itu ya. Tapi mana ya? Tapi ini sebenarnya adalah bukan jawaban atas kegusaran maskapai. Harusnya yang paling tepat adalah C ya. Maskapai harus mencari sumber pendapatan lain nih, yaitu dengan bagasi berbayar atau menjual makanan di pesawat. Ini teman-teman yang paling sesuai nih. Jadi C nih ya, paragraf selanjutnya itu adalah C kira-kira. Kita lanjut nomor 8 dan seperti biasa kita langsung baca soalnya. Alasan utama pemerintah untuk menurunkan tarif batas. Jadi alasan menurunkan tarif batas ya. Jadi kalimat atau kata yang harus kita tandai itu adalah tarif batas ini teman-teman. Dan ini tadi ada di paragraf pertama ya. Alasan pemerintah tadi itu adalah di paragraf 6 di kalimat nomor 6 nih teman-teman. Jadi pemerintah menurunkan harga tiket dengan sejumlah pertimbangan, antara lain harga tiket yang tinggi berdampak pada inflasi dan sejumlah daerah tujuan wisatawan sepi. Ini sih udah ada banget nih di kalimat nih. Biar nggak kelihatan 7 ya. Jadi ini nih. Ini nih. Yang aku kasih tanda pink ya. Pink. Nah, kita cari di pilihan ganda ada nggak? Masyarakat resah dengan tingginya harga tiket pesawat. Bukan ini ya. Ini bukan. Menurunkan tarif sekitar 12 sampai 16 tidak akan mengurangi keuntungan. Ini juga maskapai penerbangan akan mengalami kerugian semakin besar bila harga tiket tidak dinaikkan. Salah ya. Ini juga salah. Jadi harga tiket yang tinggi nih, jadi kita bicara pertimbangan pemerintahnya nih teman-teman. Lebih kepada alasan utamanya itu adalah apa yang ada di dalam kalimat tersebut ya. Kalimat yang menunjukkan pemerintah menurunkan harga tiket dengan sejumlah pertimbangan dan langsung berbicara tentang apa nih tadi? Inflasi dan wisata sepi. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah apa teman-teman? Jawabannya adalah yang ini nih, yang E. Kita lanjut nomor 9 teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya langsung. Kalimat 3 dan 4 bisa digabung dengan divariasikan tanpa mengubah maknanya. Kita lihat kalimat 3 dan 4. Oke, jadi ini dan ini. Besaran penurunan tarif bervariasi, berkisar pada angka 12 sampai 16%. Namun harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik akan turun 15%. Kita langsung cocokkan ya ke pilihan ganda. Besaran penurunan tarif bervariasi dengan kisaran ini sesuai ya, tetapi harga tiket sebagian rute penerbangan domestik ya, jadi bervariasi akan turun 15%. Kayaknya yang A ya, kita lihat yang B. Nah, kata sambung yang tepat itu pakai tetapi teman-teman. Kalau maka itu kan sebenarnya kan kayak sebab dan akibat ya. Misalkan karena adik malas bangun pagi, maka ayah atau maka ibu sedih. Gitulah gampangannya ya. Besaran turunan tarif pesawat yang C. Besaran turunnya tarif pesawat bervariasi berkisar ini. Namun harga tiket sebagian besar rute penerbangan, bukan rute penerbangan ya, tapi rute penerbangan domestik. Jadi ini kurang domestiknya ya. Jadi ini juga salah. Harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik turun 5%, padahal besaran penurunan tarif bervariasi sekitar 15%. Bukan ya teman-teman ya ini. Jadi bukan pakai padahal nih, kurang tepat. Ini tadi tepat pakai namun, tapi di sini kalimatnya yang kurang. Rute penerbangan domestik. Dengan besaran penurunan tarif bervariasi antara 12 sampai 16%, harga tiket sebagian rute penerbangan diturunkan. Ini juga salah ya. Penerbangan rute domestik. Jadi maknanya udah berubah nih, yang E berubah, kemudian juga yang D udah berubah, kemudian C mengubah makna. Yang paling tepat yang A ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 10, penggunaan diksi yang tidak tepat. Diksi itu apa sih teman-teman? Sebenarnya diksi itu adalah pilihan kata yang tepat yang sesuai intinya dengan kalimat. Jadi diksi itu nanti
Di situ kan kita memilih kata nih. Pada saat kata itu dipilih, itu kita ingin menggambarkan atau kita ingin menyampaikan suatu informasi kepada pembaca atau kepada pendengar begitu ya, agar kita tidak salah makna, agar tidak ada miskomunikasi antara kita dengan si pendengar atau pembaca. Maka dipilihlah diksi atau kata-kata yang tepat, teman-teman. Kita lihat ya, mengapresiasi di kalimat 2. Dalam mengapresiasi kondisi itu, benar ini. Kalimat 3, besaran penurunan tarif bervariasi berkisar pada, benar juga ya, berkisar. C, okupansi kalimat 7. Tingkat okupansi pesawat yang membaik dan mekanisme operasional di bandara sudah baik. Ini juga tepat, teman-teman. Yang D, efisiensi kalimat 8. Dengan semua kondisi itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan juga membaik sehingga operasional maskapai lebih efisien. Harusnya ya, efisien, bukan efisiensi. Efisiensi itu kayak sifatnya, kalau kita masukkan kalimat tuh kayak kita tadi baca okupansi tadi ya. Jadi yang paling tepat adalah efisien ya, teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya menjelaskan terkait dengan kondisi yang akan dicapai oleh maskapai ketika tingkat ketepatan waktu penerbangan membaik. Maka operasional maskapai akan lebih efisien, bukan efisiensi. Jadi ini yang benar yang D ya. Fleksibilitas kalimat 12. Padahal fleksibilitas seperti ini sangat mendorong. Ini juga benar ya. Nomor terakhir, teman-teman, nomor 11. Kata itu pada kalimat 8. Teks tersebut merujuk pada kalimat 8, kita baca, dengan semua kondisi itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan. Nah, biasanya kata penunjuk ini kan kembali ke kalimat sebelumnya, teman-teman ya. Kita cek di kalimat 7. Pertimbangan lain pemerintah berani menurunkan tarif batas adalah karena harga aftur yang cenderung turun, tingkat okupansi pesawat yang membaik, dan mekanisme operasional di bandara sudah baik. Dengan semua kondisi itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan juga membaik sehingga operasional maskapai. Jadi ini kita bicara si maskapainya, berarti kaitannya dengan kalimat 7 ini ya. Aftur turun, okupansi baik, dan operasional bandara baik. Jawabannya B, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya suka, dan kalau kalian masih bingung gitu ya, masih ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku jawab. Dan jangan lupa juga untuk like videonya, kemudian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan subscribe juga channel aku, dan nyalain tombol loncengnya ya. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.